Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 SMP Bruder Pontianak. Saya Ricci. Saya Gabriel Robert dan perkenalkan kameramen kami, Erika. Kami di sini untuk bereksperimen tentang pengaruh suhu terhadap ketempatan air. Untuk tujuannya akan dijelaskan oleh Kevin. Nah, tujuan pada eksperimen ini adalah mencari tahu apa sih pengaruh suhu pada ketempatan air. Adapun alat dan bahannya. Nah, pertama alat yang kita gunakan adalah 4 buah gelas, 1 sendok, tisu basah, dan itu saja. Untuk bahannya adalah 1 pewarna makanan berwarna hijau, 1 pewarna makanan berwarna merah, air panas, dan air dingin. Teori konsep eksperimen. Teman-teman tahu gak sih apa itu ketumpatan? Ketumpatan atau kita bisa lebih kenal sebagai massa jenis adalah tingkat kerapatan material suatu benda. Lalu, apakah teman-teman tahu seberapa besar sih ketumpatan air biasa? Air biasa memiliki ketumpatan 1 gram per cm kubik. Jadi, pada eksperimen kami pada kali ini adalah untuk membandingkan kedua jenis air dengan posisi yang berbeda. Apakah ketumpatan air panas dan air dingin ini sama? Mari kita lihat. Dan juga kami akan melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama, air dingin berada di atas, air panas berada di bawah. Dan pada percobaan kedua, air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas. Mari kita lanjut ke langkah-langkah percobaan. Pertama, tuangkan air panas di kedua gelas Dan juga air dingin. Di air panas kita tambah sedikit air dingin. Supaya gelasnya tidak pecah. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah percobaan. Pertama, kita ambil pewarna hijau Dan pewarna merah. Pewarna hijau kita kasih di air dingin. Sedangkan pewarna merah akan saya kasih di air yang panas. Secara sempurna. Pada percobaan pertama, air dingin berada di atas dan air panas berada di bawah. Pertama, kita ambil tisu basah terlebih dahulu. Taruh di atas air dingin. Kita rapatkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita putar 180 derajat. Kita tarik perlahan-lahan. Dan lihat apa yang terjadi. Kedua air tersebut tercampur secara sempurna. Bagaimana dengan percobaan kedua, di mana air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas? Kita ambil tisu basah lagi yang baru agar tingkat kerapatannya lebih tinggi. Taruh di atas air panas. Kembali kita rapatkan. 1, 2, 3. Waduh. Kita buka perlahan.
Ini percobaan kedua dan ini percobaan pertama. Jadi pada percobaan kedua ini tidak tercampur secara sempurna. Mari kita bahas. Jadi, teman-teman, apakah kalian bisa menjelaskan apa yang terjadi antara kedua kejadian atau percobaan ini? Bila tidak ada yang tahu, mari saya jelaskan. Jadi, dari kedua kejadian ini kita bisa mencari tahu atau membuktikan bahwa massa jenis air dingin lebih tinggi dibandingkan massa jenis air panas. Karena semakin tinggi suhu air tersebut, maka jarak antara molekul-molekul air akan semakin menjauh. Sehingga air panas ini memiliki tingkat massa jenis air yang lebih rendah dibanding percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama, air dingin berada di atas dan air panas berada di bawah. Dia tercampur secara sempurna karena massa jenis air dingin ini lebih tinggi dibandingkan massa jenis air panas. Karena secara umum bila ada massa jenis air dingin massa jenis air yang lebih tinggi dibandingkan massa jenis benda yang lain, maka massa jenis yang tinggi itu akan bergerak ke bawah, sehingga pada percobaan pertama dia tercampur. Sedangkan pada percobaan kedua, air dingin berada di bawah dan air panas berada di atas. Jadi massa jenis air dingin ini kan lebih tinggi dibandingkan massa jenis air panas. Jadi air dingin ini seperti menghadang air panas agar tidak tercampur dengan air dingin tersebut. Jadi dari kedua kejadian ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, massa jenis air dingin lebih tinggi dibandingkan massa jenis air panas. Yang kedua, posisi dapat mempengaruhi perbedaan antara kedua kejadian dari kedua jenis air tersebut. Sekian dari kelompok eksperimen kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata atau salah sangka. Terima kasih.